Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita akan mulai dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh tuntun kami, agar kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar 4 bab. Dan semuanya mengenai keluarga. Bagaimana keluarga harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana keluarga harus mempunyai dasar firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Nah sekarang kita mau belajar sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan bahkan mungkin lebih rumit. Kenapa? Karena judul yang kita pelajari di pelajaran yang kelima ini, bab yang kelima ini adalah pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bagaimana? Judulnya saja membuat kita mungkin agak terheran-heran karena kita belajar sesuatu yang mungkin agak jauh dari rencana kita. Ya, karena mungkin ketika kalian tamat SMA tidak ada yang punya rencana untuk langsung menikah. Pasti tunggu tamat kuliah dan bekerja dulu. Tapi terlalu dini bagi kita untuk belajar pernikahan. Nah, disinilah kita melihat bahwa kembali lagi dengan pelajaran yang sudah kita pelajari, kita melihat pada dua sisi. Sisi sebagai seorang anak dan sisi orang yang akan menikah suatu hari nanti. Ya, tentu saja untuk membentuk sebuah keluarga yang untuk membentuk sebuah keluarga yang bagus, benar, maka kita harus persiapkan dasarnya. Dan kelas 11 tidak terlalu dini untuk belajar tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Kita mulai dengan ayat yang ditulis oleh Musa dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya. Kita buka Alkitab kita sama-sama, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, laki-laki dan perempuan. Ya, bukan laki-laki dengan laki-laki ya, ingat itu, laki-laki dengan perempuan. Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, menjadi satu tubuh dengan dia. Di sini kita melihat bahwa ada keluarga baru yang tercipta dari sebuah pernikahan. Tidak lagi berpegang atau tidak lagi terikat dengan keluarga dia yang melahirkannya, tetapi keluarganya yang baru yang dipimpin. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin juga agak aneh karena saya yang mengajarkan tentang hal ini belum menikah juga. Tapi kita sama-sama belajar bahwa membentuk sebuah pernikahan yang benar memerlukan persiapan yang sangat-sangat matang, persiapan yang sangat-sangat baik supaya menghasilkan keluarga yang baik juga. Nah, di dalam pernikahan ada 3 hal yang harus kita pahami dalam persiapan pernikahan. Nah, jadi untuk mempersiapkan sebuah pernikahan ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa kita yang mau menikah, siapapun yang mau menikah, maka dia harus berpegang teguh kepada Tuhan. Ada pemahaman yang benar tentang Tuhan di dalam kehidupannya, barulah dia siap untuk menikah. Dia harus mengerti benar bahwa Tuhan seperti apa dan bagaimana Tuhan harus dihormati dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlunya sebuah pembinaan. Pembinaan ini dimulailah dari saat ini juga, ya bahkan sebenarnya kalau bisa lebih cepat lagi daripada kelas 11. Ada pembinaan yang perlu dialami oleh setiap orang bahwa untuk menjadi keluarga yang baru, untuk mempersiapkan rumah tangga yang baru, perlu persiapan yang sangat matang. Jangan tergesa-gesa karena terburu dengan nafsu. Sehingga pembinaan yang dilakukan oleh orang tua, oleh pendeta perlu dilakukan. Nah, sekarang yang ketiga, persiapan teknis. Persiapan teknis ada 2. Yang pertama adalah persiapan katekisasi pernikahan. Ya, jadi bahasa umumnya mungkin
konseling pranikah. Jadi sebelum menikah ada konseling dulu. Jadi datang kepada pendeta, gembala jemaat untuk mendapatkan konseling. Dan biasanya itu dilakukan oleh pendeta yang sudah menikah atau sudah diurapi. Ya. Dan tentunya persiapan itu adalah persiapan yang dibuat untuk jangka panjang. Karena menikah itu hanya sekali. Dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk belajar. Dan sangat lama sampai mati, sampai maut memisahkan, barulah semuanya selesai. Tidak ada rencana untuk berpisah setelah menikah. Dan persiapan secara teknis yang lainnya, teknis yang kedua adalah jangka pendek, yaitu upacara pernikahan. Berarti kan siapa yang mengurapi, siapa yang memberkati, siapa yang datang ke acara pernikahan, ya, pestanya seperti apa dibuat, pakai adat apa, di mana, makanannya bagaimana, itulah persiapan jangka pendek. Sedangkan jangka panjang perlu, jangka pendek juga perlu. Nah, disinilah kita melihat bahwa perlu persiapan yang benar untuk mendapatkan pernikahan yang baik dan benar juga. Nah, ada tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Yang pertama, karena Tuhan yang membuat lembaga tersebut. Ya, di dalam Taman Eden, bahkan keluarga terlebih dahulu yang Tuhan ciptakan barulah lembaga hari Sabat. Ya, Tuhan menciptakan keluarga dari sejak Taman Eden, laki-laki dan perempuan. Ingat, jangan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Yang kedua adalah untuk mewujudkan cinta kasih. Ya. Untuk membuktikan cinta kasih kepada Tuhan, maka dapat diwujudkan dengan manusia. Dan yang ketiga adalah untuk saling membahagiakan. Jadi kalau kalian menikah tapi untuk menderita, berkelahi, berantem, nggak usah lah. Ya. Karena tujuan utamanya adalah untuk membahagiakan. Ya, itulah sebabnya persiapannya tadi harus benar-benar matang. Ya. Dan yang keempat adalah mewujudkan agape, kasih Tuhan itu kepada setiap orang, ya, kepada istri dan juga kepada anak. Nah, suatu hari ada sebuah ceritanya yang dialami oleh seorang yang bernama Herman. Tidak tahu dia bagaimana. Dia ceritanya akan menikah dan dia datang kepada pendeta. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, persiapan pernikahan adalah konseling kepada pendeta. Datang dia kepada pendeta. Lalu pendeta tanyakan, Herman, untuk apa kamu menikah? Lalu dia jawab, ya tentunya saja saya ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, saling memberikan kebahagiaan, kenyamanan. Ya. Itulah yang saya inginkan, bertumbuh menjadi keluarga yang damai, begitu, saling mengasihi satu sama lain. Lalu ditanya oleh pendeta, apakah hanya itu? Ya. Apakah hanya itu tujuan dari sebuah pernikahan? Lalu dia jawab, oh ada lagi pendeta, saya ingin agar kami melayani Tuhan. Ya, jadi ingin agar rumah tangga itu melayani sebagaimana gereja melayani Tuhan. Nah, di dalam sebuah pernikahan tentunya harus ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Ya, ada 4 hal yang harus kita ketahui. Ada empat hal yang harus kita ketahui mengenai komunikasi yang baik. Yang pertama adalah bahwa saling menerima, saling mendengar satu sama lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah segala masalah harus diselesaikan bersama-sama. Yang ketiga, cinta harus melebihi apapun. Ya, artinya melebihi uang, melebihi materi yang lain-lainnya. Karena banyak akhirnya yang bercerai karena merasa bahwa suaminya tidak memberikan dia kebahagiaan dalam uang atau hal-hal lainnya. Ya. Cinta harus diutamakan. Lalu yang keempat adalah mengucapkan pujian. Ya, pujian. Ya, mungkin rayuan-rayuan seperti itu ya yang dimaksudkan di nomor 4 ini. Harus ada kata-kata pujian. Jangan pernah gunakan kata-kata terkritik, ejekan, kamu gendut, kamu agak kurus, atau kamu hitam gitu kan. Itu kritik. Nah, lalu
Gereja juga mempunyai keluarga juga mempunyai persamaan dengan gereja. Yang pertama adalah panggilan untuk melayani. Ya, artinya di dalam rumah tangga itu harus ditanamkan sifat untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah panggilan untuk bersekutu, bersatu padu satu sama lain, supaya sama seperti Yesus dengan kita, sama seperti Yesus dengan gereja juga bersatu. Lalu panggilan untuk bersaksi, menyaksikan tentang Yesus kepada orang lain. Nah, kita lihat di sini gereja dan keluarga adalah dua hal yang harusnya mempunyai pekerjaan yang sama. Di sini kita melihat bahwa gereja dan keluarga harus punya pola pikir yang sama. Ada tujuan untuk melayani, bersatu dan bersaksi. Jangan sampai tugas gereja untuk menyaksikan tentang Yesus, melayani Tuhan dan bersatu itu tidak bisa diwujudkan karena dari keluarganya saja sudah tidak melayani, di rumah tangganya saja sudah tidak bersaksi, di rumah tangganya saja sudah tidak bersekutu. Dari rumah lah pembentukan itu, sehingga di gereja jadi lebih mudah untuk dipersatukan. Dengan keluarga sendiri saja tidak bisa bersatu, apalagi dengan orang lain yang bukan keluarga di dalam gereja. Ya, oleh sebab itu perlu kita ingat persiapan-persiapan yang sangat matang untuk membentuk sebuah keluarga yang baru. Jangan sampai terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu nafsu sehingga rumah tangga menjadi rusak. Perlu dasar Yesus dalam kehidupan rumah tangga, perlu dasar persiapan yang benar, materi atau hal-hal lainnya, mental juga harus dipersiapkan. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kelas 11 khususnya, sudah punya pola pikir yang benar untuk membentuk sebuah keluarga yang baik. Ya, memang seperti yang sudah saya sampaikan, sepertinya terlalu dini kita belajar ini, tapi tidak. Dari kelas 11 justru harus tahu bahwa suatu hari nanti kamu akan punya rumah tangga yang harus kamu urus dengan baik, yang dilandaskan kepada Yesus. Catat pelajaran ini dengan baik, lalu setelah kalian catat, maka kalian akan foto lalu kumpulkan ke Google Classroom. Hanya itu saja. Ya, tugas dari saya tidak pernah repot ya, hanya mencatat dan kirim. Ya, kalaupun ada tugas-tugas beberapa kali saja. Karena mudah, kerjakanlah dengan baik, jangan ditempuh. Terima kasih. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Kau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah selesai belajar, bantu kami Tuhan agar mewujudkan rumah tangga Kristen yang benar ketika suatu hari kami memutuskan untuk menikah. Kami adalah orang-orang yang lemah dan terlalu muda untuk belajar, tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib yang akan membantu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.